Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita bertemu kembali di dalam program Saat Teduh bersama Pastor Yoel. Bersama saya Pastor Yoel, senang sekali kalau malam hari ini kita boleh kembali lagi untuk kita memuji, menyembah, dan kita juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari Senin malam ini. Saya percaya biar program ini menjadi berkat, membawa dampak yang baik bagi kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara semua pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan mengangkat sebuah pujian yang berjudul Yesusku Besar. Amin, haleluya. Karena kita percaya tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Dialah Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang maha kuasa, Dia dahsyat, perbuatan-perbuatannya sungguh dahsyat dan ajaib. Amin. Sebab itu malam hari ini kita nanti akan nyanyi bagi Tuhan, kita akan menyembah Tuhan sambil kita katakan Yesusku besar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah kita, pergumulan kita yakin Yesus lebih besar dari setiap masalah-masalah kita. Haleluya. Haleluya. Dan sebelum kita mulai untuk kita memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita percaya Roh Kudus akan bekerja malam hari ini. Mari satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang hari ini. Sampai malam hari ini kami boleh bersekutu bersama di dalam program Saat Teduh bersama Pastor Yoel. Kami percaya ini hanyalah kasih dan karunia-Mu saja ya Bapa. Kalau malam hari ini kami boleh kembali menghadap ke tahta-Mu yang kudus, kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur. Jiwa kami rindu untuk selalu Tuhan menaikkan syukur kehadirat-Mu. Dan kami percaya kalau kami memberikan kepada Tuhan ucapan syukur, maka Tuhan kami tidak pernah menutup mata. Tuhan kami juga tidak pernah menutup telinga. Apapun yang menjadi doa-doa kami, Tuhan mendengarnya. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perlukan di dalam hidup ini, Tuhan melihatnya juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati program ini supaya program ini menjadi berkat kekuatan bagi setiap pemirsa yang menyaksikan baik melalui YouTube maupun melalui Instagram @officialstargeneration. Dan hamba-Mu percaya program ini akan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami, mari jiwa kami semua kita katakan, hai jiwaku bangunlah, bangkitlah, marilah kita semua memuji Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan menyanyikan sama-sama pujian yang berjudul Yesusku Besar, haleluya. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Amin, amin. Katakan seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia
Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, dialah yang terbesar. Haleluya, sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang sungguh besar. Meskipun bebanku berat, tetapi aku percaya, aku mau serahkan kepada Tuhan dan Tuhan menyelesaikannya. Katakan, seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, dialah yang terbesar. Mari sama-sama dengan sungguh-sungguh, dengan iman, kita mau nyatakan sama-sama, Dia mengatasi setiap masalah kita, sebab tak terbatas kuasa Tuhan bagi kita. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Apapun masalahmu, katakan, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, dialah yang terbesar. Yesusku, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, dialah yang terbesar. Yesusku besar, Dia
Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Haleluya. Mari kita sembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami percaya Engkau pasti bekerja. Engkau pasti bekerja di hidup kami, Bapa. Haleluya. Oh. Kami sembah, mari kita tinggikan nama Tuhan, mari agungkan namanya, sebab Dia Tuhan yang akan bertindak bagi kita. Dia Tuhan yang akan menjadi gunung batu kita, tempat keselamatan, tempat perlindungan kita. Sembah dengan segenap hati. Yesus, kami percaya kepadamu, kami percaya. Yesus, kami menyembah-Mu, di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada penghiburan, ada damai sejahtera dan sukacita. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar,
tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Oh, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kepercayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, segala kemuliaan hanya bagi
Tuhan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan yang mulia. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat persekutuan yang indah malam hari ini. Kalau malam hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami percaya itu hanyalah anugerah dan kasih karunia-Mu bagi kami. Dan sesuai pujian-pujian yang sudah kami naikkan pada malam hari ini, bahwa kami percaya Yesus kami adalah Yesus yang besar. Kami pun juga percaya bahwa hanya Yesus kami yang layak untuk menerima segala pujian, kemuliaan dan hormat. Karena Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala Raja bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah terus malam hari ini ya Roh Kudus di dalam hati kami, pikiran kami. Terlebih sebentar nanti kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, biar kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan urapi setiap pikiran hamba-Mu, mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Biar apa yang keluar dari mulut lidah bibir-Mu hanyalah berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Boleh kasih like buat Tuhan kita juga. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya sangat bersuka cita sekali karena saya bisa bertemu dengan saudara-saudara di dalam program Saat Teduh bersama Pastor Yoel. Walaupun kita gak bertatap muka, tetapi saya yakin secara spiritual, secara alam roh, maka kita pasti akan bertemu. Amin saudara-saudara. Karena tidak ada yang bisa membatasi persekutuan orang-orang beriman. Mungkin kita saat ini terpisah oleh jarak saudara-saudara. Tetapi di alam roh saya yakin dan percaya, sangat percaya bahkan kita sama-sama sedang meninggikan nama Tuhan. Kita sama-sama sedang memuji, membesarkan Tuhan Yesus yang luar biasa dan ajaib. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah kehilangan gairah untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Karena saat kita memuji menyembah Tuhan, saudara-saudara, ada sesuatu secara spiritual, secara rohani, itu pasti ada sesuatu yang terjadi saudara-saudara. Yang gak bisa kita lihat dengan mata, yang hanya bisa kita lihat dengan mata iman dan mata rohani kita. Saudara-saudara, sesuatu sedang Tuhan kerjakan kalau kita memuji menyembah Tuhan, bersatu di dalam pujian penyembahan. Oh, hal-hal yang indah, hal-hal yang ajaib, Tuhan pasti nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan singkat, yaitu saya kasih judul firman Tuhan malam hari ini. Judulnya adalah Alkitab Sumber Kehidupanku. Sama-sama katakan judul ini 2, 3. Alkitab Sumber Kehidupanku. Mari kita buka sama-sama ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31.
Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan bacakan firman Tuhan, saudara-saudara yang mempunyai Alkitab, pakai gadget, boleh pakai Alkitab cetak juga. Mari ikut sama-sama membaca firman Tuhan malam hari ini. Demikian firman Tuhan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus ialah Mesias, Anak Tuhan, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini saya melihat di YouTube khususnya ada beberapa hal yang viral, khususnya ini mengenai sebuah kelompok, ya, dan kelompok ini mengaku bahwa dia ini orang Kristen. Tetapi yang sangat disayangkan, kelompok ini ngaku Kristen, tapi saudara-saudara, dia mengingkari Alkitab. Bahkan ketika saya lihat di YouTube ada sebuah lagu pujian, ya, yang di liriknya, seingat saya, liriknya mengatakan Alkitab adalah hambatan untuk karya Tuhan bekerja. Nah, saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara ada yang tahu tentang keviralan sebuah kelompok orang ini, ya, yang ngakunya Kristen, yang ngakunya ikut Yesus, tetapi dia mengingkari Alkitab. Di lagunya dikatakan Alkitab adalah penghambat karya Tuhan bagi kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan itu semua enggak benar, ya. Itu semua salah. Yang sedang viral ini itu enggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Ya. Saya yakin dan percaya orang-orang yang ada di kelompok ini mereka tidak mengerti apa tujuan Alkitab itu ada. Mereka mungkin hanya merasa-rasa, mereka mungkin hanya pakai perasaan, emosi, atau mungkin bahkan kalau bahasa rohaninya, wah ini Roh Kudus yang berbicara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya saya tidak tahu, ya, tetapi kelompok ini saya menduga dia tidak mengerti sesungguhnya tujuan Alkitab itu ditulis untuk apa. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara semua supaya setiap kita mengerti apa sih tujuan Alkitab itu ditulis sehingga kita tidak terjebak di dalam kesesatan, saudara-saudara. Sehingga kita enggak terpengaruh oleh kelompok-kelompok Kristen yang menyatakan Alkitab penghambat karya Tuhan. Saudara-saudara, saya enggak akan sebutkan nama kelompoknya, ya, karena saya juga tidak ingin memviralkan kelompok tersebut. Ya, tetapi saya malam hari ini satu aja kerinduan saya, setiap saudara-saudara yang menonton ini, ya, baik saudara-saudara yang menyaksikan secara live maupun saudara-saudara yang menyaksikan siaran ulang, mengerti betul bahwa Alkitab itu bukan penghambat. Justru Alkitab itu adalah karya Tuhan yang luar biasa, sehingga melalui Alkitab banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan terjadi dengan luar biasa. Banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan dinyatakan dengan lebih dahsyat lagi nanti, saudara-saudara. Ya, jadi Alkitab bukan penghambat. Ya, nah, oleh sebab itu kita harus mengerti terlebih dahulu apa tujuan Alkitab itu ada. Nah, melalui Yohanes 20 ayat ke-30 sampai dengan ke-31, kita bisa melihat, ya, apa sih tujuan Alkitab itu ada. Apa sih tujuan Alkitab itu ditulis? Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-30, Yohanes 20 ayat 30. Demikian firman Tuhan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Garis bawahi kata-kata perbuatan-perbuatan yang dibuat Yesus, ya, atau tanda lain yang dibuat Yesus, dan garis bawahi kata-kata yang tercatat. Nah, artinya apa, saudara, ayat yang 30 ini? Artinya bahwa Alkitab ada sebetulnya itu adalah untuk mencatat setiap keajaiban-keajaiban Tuhan. Alkitab ada itu tujuannya untuk mencatat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan selama ada di dunia ini. Bahkan di ayat 30 dikatakan Alkitab ini, saudara-saudara,
kalau ditulis semua ya, perbuatan Yesus yang luar biasa di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, tanda yang dibuat Yesus itu miraculous ya, versinya terjemahan bahasa Inggris. Ya, itu disebut miraculous, ya, miraculous. Itu artinya apa? Perbuatan-perbuatan ajaib Yesus, bahkan banyak yang belum dicatat di Alkitab, ya. Karena Alkitab mengatakan di ayat yang lain, kalau perbuatan-perbuatan Yesus itu dicatat semua, Alkitab ini nggak sanggup menampung, saudara-saudara. Ya, jadi artinya apa? Alkitab tujuannya ditulis itu untuk mencatat setiap perbuatan-perbuatan Yesus yang dahsyat selama Yesus di dunia ini. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, mengapa Alkitab itu ada? Mengapa Alkitab itu perlu ditulis? Tujuannya apa? Yang kedua di dalam ayat yang ke-31. Ya, kita baca ayat 31a sampai B. Firman Tuhan berkata, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, ya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Tuhan." Nah, yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat 31b kita mengerti mengapa Alkitab dicatat. Karena melalui Alkitab memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi Alkitab itu sangat penting. Ya, melalui Alkitab kita bisa mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, tadi kalau yang pertama kita mengerti Alkitab mencatat perbuatan-perbuatan ajaib Yesus. Nah, karena Alkitab mencatat perbuatan-perbuatan baik Yesus, mencatat perbuatan-perbuatan dahsyat dan mujizat-mujizat Yesus, disitulah kita akhirnya jadi mengerti, oh Yesus ini bukan manusia biasa, dia ini manusia yang luar biasa, dia beda dengan manusia-manusia yang lain. Ya, bahkan kebangkitannya di antara orang mati, ya, itu yang membuat Yesus itu beda dari semua orang di dunia ini. Ya, kita bisa melihat bahwa Yesus itu memang ajaib, perbuatannya ya luar biasa, mujizat-mujizat yang diadakan, membangkitkan orang mati, ya, menyembuhkan yang lumpuh, yang bisu bisa bicara, yang tuli bisa mendengar, yang buta melihat. Nah, karena kita melihat Alkitab mencatat hal itu, kemudian melalui Alkitab kita bisa mengerti Yesus ini benar-benar bukan orang sembarangan, dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan yang turun menjadi sama dengan manusia. Ya, dia enggak seperti manusia kebanyakan. Ya, bayangkan saudara-saudara kalau Alkitab tidak mencatat segala perbuatan Yesus. Bayangkan kalau tidak ada Alkitab, ya. Bayangkan kalau Alkitab itu musnah. Gimana caranya kita bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kalau Alkitab itu musnah, saya menduga bahwa apa? Bahwa cerita tentang kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus itu hanyalah sebuah dongeng dan sebuah isapan jempol belaka. Tetapi karena Alkitab mencatat saudara-saudara, ya, dan ini sudah bertahan teruji sampai ribuan tahun. Ya, Alkitab ini, Alkitab kita, saudara-saudara dan saya yang punya, itu bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Ini sudah ribuan tahun. Ya, buku yang sangat luar biasa. Ya, yang sangat berkuasa. Kalau kita terapkan di kehidupan kita, membawa perubahan pasti di dalam hidup kita, saudara-saudara. Sudah umurnya udah ribuan tahun. Dan kalau nggak ada Alkitab yang dicatat dan kuat sebegitu kuatnya, maka cerita Yesus mati dan bangkit mati di atas kayu salib dan bangkit itu hanyalah sebuah isapan jempol. Karena dicatat oleh para nabi-nabi, oleh rasul, kita bersyukur kita dapat mengerti, ya, Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kalau enggak ya paling jatuhnya kayak cerita-cerita timun emas, kayak cerita-cerita Pak Pandir, ya kan, kayak cerita si Kancil, kayak cerita Cinderella, kayak cerita-ceritanya ya film-film modern zaman sekarang mungkin ya Marvel, ya kan, mungkin juga kayak film-filmnya
Batman, ya kan? Kayak cerita juga Aladin, Jin dan Jun, Tuyul dan Mbak Yul. Saudara-saudara, kalau nggak ada Alkitab ya cerita Yesus nggak berkuasa, saudara-saudara. Karena ditulis itulah ya kita bisa mengerti sungguh luar biasa Yesus Tuhan kita. Amin. Dan yang terakhir, apa sih tujuan Alkitab itu ditulis? Ini yang paling dahsyat. Ayat 31C firman Tuhan mengatakan, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Nah jadi yang ketiga, yang terakhir, Alkitab ditulis tujuannya apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Kalau Alkitab tidak ditulis, kalau Alkitab tidak ada, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat berjalan di dalam terang Tuhan? Tentu susah, karena firman Tuhan, karena Alkitab itu adalah terang bagi jalan kita. Ada sebuah lagu yang berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudaraku, firman Tuhan, Alkitab itu adalah pelita bagi kita. Itu adalah terang bagi jalan kita, sehingga saudara-saudara kita bisa sampai kepada kehidupan kekal. Kalau kita sebagai orang Kristen gak punya Alkitab, gak ada yang menuntun kita. Mungkin saudara-saudara berdalih, ya, oh kan ada Roh Kudus begini, Tuhan Roh Kudus yang menuntun kita. Saudara-saudara, kita hanya berdasarkan Roh Kudus yang bicara sama kita, tanpa kita konfirmasi dulu sama firman Tuhan, itu berbahaya. Karena setiap orang bisa merasa Roh Kudus berbicara sama orang tersebut. Ya, tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan segala sesuatu itu harus diuji. Ya, jadi kalau nggak ada Alkitab, bagaimana menguji itu suara Roh Kudus atau bukan? Orang bisa enak-enak aja ya ngomong, contohnya yang lagi viral juga sekarang. Ada orang-orang yang ada salah satu hamba Tuhan yang lagi viral banget, dia mengatakan saya nabi ke-26. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini hamba Tuhan, waduh ngaku-ngaku nabi ke-26. Saya nggak masalah dengan hamba Tuhan ini, ya itu terserah dia mau berbicara apa, itu pendapatnya dia. Tetapi sepanjang yang saya ketahui di Alkitab, ya nabi orang Kristen hanya Yesus, saudara-saudara. Ya nabinya orang Kristen hanya Yesus. Ya kita nggak perlu nabi tambahan. Ngapain kita perlu nabi tambahan? Ya kan? Lah kalau ada orang-orang ngaku ini saya nabi 26 saya dapat dari Roh Kudus. Lalu kalau nggak ada Alkitab, kita langsung apa? Kita langsung bisa tersesat. Tapi karena kita tahu di Alkitab, kita bisa lihat firman Tuhan, tidak ada nama lain selain nama Yesus. Ya, dialah imam besar kita, dialah nabi besar kita. Ya, yang mengkuduskan kita, yang melayakkan kita masuk ke dalam tahta Tuhan, yang membawa kita kepada hidup kekal. Nah, sehingga apa saudara-saudara? Dengan adanya Alkitab kita tidak tersesat. Ya, sehingga kita tenang aja. Ada hamba Tuhan yang viral ini ngomong dia mau nabi ke-26, bebas, terserah, biarin dia, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi yang penting kita nggak akan tersesat. Ya, itulah fungsinya Alkitab, itulah gunanya Alkitab ditulis. Yang menjaga kita supaya kita tetap berada di jalan kebenaran. Sehingga kita nggak tersesat, tapi kita bisa, saudara-saudara, ujungnya masuk surga. Ya, kalau kita nggak tersesat, pasti kita masuk surga. Tapi kalau nggak ada Alkitab, wah bahaya. Bahaya, semua orang bisa ngomong, wah saya dapat suara Roh Kudus, saya dapat suara Roh Kudus. Semua orang bisa ngomong begitu ya. Ya jadi hati-hati, apalagi di akhir zaman ini firman Tuhan sudah mengatakan banyak sekali timbul penyesat-penyesat. Ya, yang terakhir saya cuma mau pesan saudara-saudara, musuh orang Kristen itu bukan agama lain. Musuh orang Kristen itu yang paling berbahaya itu adalah orang Kristen yang gak mengerti kebenaran firman Tuhan.
Orang Kristen yang atributnya Kristen, bahasanya Kristen, bahkan penampilannya, kata-katanya semuanya itu Kristen. Tapi ujungnya dia adalah serigala berbulu domba. Itulah musuh yang paling berbahaya bagi orang Kristen, saudara-saudara. Ya, jadi gak mungkin kita gak perlu Alkitab. Kita sangat perlu Alkitab, saudara-saudara. Ya, jadi makanya saya kasih judul firman Tuhan, Alkitab sumber kehidupanku. Amin. Jangan jadikan perkataan orang itu sumber kehidupan saudara-saudara. Jangan. Tapi hidup saudara-saudara harus didasarkan kepada Alkitab. Ya, hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan yang saudara-saudara dengar di YouTube. Ya, enggak semua hamba Tuhan itu benar, saudara-saudara. Ya, saya ngomong begini, saya bukan berarti merasa paling benar. Ya, saya tahu saya juga belum sempurna. Ya, tetapi saya mengerti mana hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran, mana hamba Tuhan yang tidak mengajarkan kebenaran. Ya, dan saya mengerti betul, saya ngomong begini hanya untuk memperingati. Ya, bukan berarti saya sempurna, tetapi saya mengerti hati-hati banyak hamba Tuhan yang enggak benar memang. Ya, enggak semua yang di YouTube itu adalah kebenaran. Saudara-saudara, mending saya sarankan malam hari ini baca Alkitabmu. Baca Alkitabmu dengan tekun, baca Alkitabmu dengan rajin, minta Roh Kudus memimpin. Dan jangan lupa merenungkan firman Tuhan, supaya engkau mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, engkau mari, ayo rajin ke gereja. Ya, datang ke gereja, saudara-saudara. Ya, khususnya bagi jemaat AGCC GPT Kota Kudus dan jemaat TCC Gading Serpong, ayo rajin. Ya, sekarang ini sudah mulai banyak yang divaksin. Kalau sudah bisa onsite, bagi saudara-saudara yang sudah divaksin, ayo ke gereja. Ya, jangan takut ke gereja. Lebih baik ibadah onsite, saudara-saudara, daripada ibadah online. Khususnya untuk GBT TCC Gading Serpong, tapi ini pengecualian. TCC Gading Serpong memang kita belum bisa ibadah. Kita tetap terus berdoa supaya kita bisa kembali lagi beribadah onsite, ya saudara-saudara. Ya, tetapi yang di Kudus, AGCC GBT Kudus, dan mungkin Bapak Ibu saudara-saudara dari gereja manapun, gereja lain, ayo beribadah di gerejamu sendiri-sendiri dengan sungguh-sungguh. Ya, mending datang ke gereja daripada lihat YouTube. Saudara-saudara nggak ngerti ini hamba Tuhan benar apa enggak. Ya kan saudara-saudara, syukur-syukur ya kalau saudara-saudara ketemu hamba Tuhan yang benar. Ya, tetapi memang harus hati-hati saya katakan. Ya, demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Saya berdoa biar firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara-saudara. Saudara nggak salah jalan, saudara-saudara nggak salah langkah. Ya, di akhir zaman ini banyak penyesat. Hati-hati. Ya, jangan kita jatuh iman kita. Jangan kita kehilangan gairah untuk membaca Alkitab. Jangan kita kehilangan gairah untuk pergi ke gereja. Ya, karena dengan baca Alkitab dan pergi ke gereja, di situ iman kita mulai bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri satu doa bersama Pastor Yuel malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu ya dan amin. Kami bersyukur ada Alkitab yang menjadi penuntun hidup kami. Ada Alkitab di mana Roh Kudus juga bekerja melalui tulisan-tulisan yang mati ini. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, tulisan yang mati ini menjadi tulisan yang hidup di hidup kami. Kami percaya akan Alkitab, kami percaya akan firman-Mu, kami tidak mengingkari Alkitab, kami percaya bahwa Alkitab adalah karyanya Tuhan, bukan penghambat karya Tuhan. Di dalam nama Yesus biarlah firman Tuhan malam hari ini termeterai di dalam setiap hati para pemirsa yang menyaksikan. Hamba-Mu berdoa setiap pemirsa yang menyaksikan pada malam hari ini dijauhkan dari roh-roh kesesatan, dijauhkan dari serigala berbulu domba yang ingin merenggut keselamatan kami orang-orang percaya. Dan biarlah Tuhan menyertai kami, langkah kaki kami dijauhkan dari para penyesat. Dan kami berdoa untuk setiap serigala berbulu domba, orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi dia tidak mengakui Yesus, tetapi dia tidak mengakui firman Tuhan adalah Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan ampuni mereka, berikan mereka roh pertobatan supaya mereka dapat mengenal kebenaran yang sejati, bukan berdasarkan emosi mereka, bukan berdasarkan pikiran-pikiran mereka sendiri, tetapi mereka boleh dibenarkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mengikuti acara
malam hari ini saat teduh bersama Pastor Yuel, kami percaya Engkau memberkati kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, apapun Tuhan yang kami pegang, kami percaya Tuhan buat berhasil juga, dan keluar masuknya kami, Tuhan menjaga kami, dijauhkan kami dari mara bahaya, dijauhkan kami dari kecelakaan, hal-hal yang buruk Tuhan jauhkan dalam hidup kami. Dan besok kami akan bekerja, kami akan sekolah, kami akan kuliah, kami akan berbisnis, semuanya apa yang kami lakukan biarlah kami lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami, studi kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami malam hari ini, sakit, penyakit, kekurangan, kekhawatiran, kecemasan, semuanya Tuhan, kepahitan, kedengkian, keiri hatian, di dalam nama Yesus Hamba-Mu patahkan, dalam nama Yesus semua itu hancur di dalam nama Yesus. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga apapun yang menjadi beban kami Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan, dan hidup kami mengalami kemenangan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu, biarlah kami semua diberkati melalui program ini. Dan kami berdoa untuk program ini supaya program ini semakin maju, semakin membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, semakin besar, semakin memberkati banyak orang. Dan kami percaya kami semua juga menjadi agen-agen berkat karena kami diberkati untuk memberkati. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berkorban melalui suara, waktu, bahkan uang, materi. Kami percaya setiap persembahan yang sudah diberikan, maka Tuhan akan membalaskan dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara angkat dua belah tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua. Sepanjang malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Sampai ketemu lagi besok hari Rabu. Saya percaya saudara-saudara yang diberkati, pasti saudara-saudara menyebarkan berkat ini juga ke orang lain. Ya, jangan lupa klik tombol like, klik tombol share dan subscribe, nyalakan loncengnya saudara-saudara, supaya ketika live ini mulai saudara-saudara nggak terlambat. Kalau saudara-saudara nyalakan loncengnya ketika live ini mulai, maka di get saudara-saudara akan dapat notifikasi, ya, sehingga saudara-saudara dapat menyanyi bersama-sama, memuji bersama-sama, kita guncang iblis, ya, tidak ada yang terlambat saat kita masuk ke hadirat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, bye-bye. Terima kasih.